Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa para sahabat medsos sekalian. Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan bahagia apapun situasi dan kondisi kita ya. Dan juga semoga kita semua selalu mengejar petunjuk ya, dari Allah ya. Di kesempatan kali ini masih membahas tentang pendapat-pendapat dari para ulama yang terkenal di masyarakat ya, tentang guru ruhani atau mursyid ya. Nah, ulama-ulama yang dikenal di masyarakat ini banyak juga ulama-ulama yang sepertinya kontroversi. Ya, tapi apapun itu ya nggak ada salahnya untuk kita pelajari ya. Kalau kemarin sudah kita buka pendapat dari Al-Hallaj tentang mursyid ya. Nah sekarang Al-Hallaj versi Indonesia, yaitu Syekh Siti Jenar. Nama aslinya adalah Syekh Abdul Jalil ya. Ya, aslinya dari Persia, bukan dari uh, Indonesia. Ya nanti ini pendapat-pendapat ini hanya ringkasan dari berbagai sumber ya. Semua pendapat-pendapat ulama itu dari berbagai sumber. Ya nanti saya sertakan dengan coba untuk saya padukan dengan pemahaman-pemahaman terkini ya. Baik ya, saya mulai. Syekh Siti Jenar atau yang lebih dikenal dengan nama Manunggaling Kawula Gusti. Nah ini ajarannya ya. Manunggaling Kawula Gusti ini ajarannya. Tapi entah disebar untuk memberikan kesan negatif atau gimana. Terlepas dari itu ya. Nah, saya lanjutkan. Memiliki konsep mursyid atau pembimbing yang berbeda dengan pemahaman umum dalam Islam. Dalam ajarannya, konsep mursyid tidak dipahami sebagai pembimbing yang langsung memberikan wahyu atau pengetahuan khusus, tapi lebih kepada pembimbing yang membantu manusia untuk mencapai kesatuan dengan Tuhan melalui pemahaman yang lebih dalam tentang Manunggaling Kawula Gusti. Ya, Manunggaling Kawula Gusti ini ya, Kawula Gusti itu kan Tuhan gitu. Manunggal itu ya menyatu maksudnya. Itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Arabnya wahdatul wujud gitu. Menyatu antara Tuhan dengan manusia. Ya sedikit coba saya paparkan dengan teori emanasi sebenarnya. Kalau untuk dipahami bahwa manusia itu menyatu dengan Tuhan, sebenarnya terlalu berlebihan ya. Tapi konsep-konsep itu ada
Nah, biasanya kalau konsep itu judulnya apa? Kan judul itu singkat ya. Misalkan sedang menceritakan tentang Amerika, sejarah Amerika segitu kan misalkan, atau sejarah Indonesia. Oh, itu bisa berjilid-jilid dari mulai kawasan yang belum bernama Indonesia, pemerintahannya seperti apa, oh kerajaan dan lain sebagainya kan gitu. Tapi judulnya hanya sedikit, sejarah Indonesia gitu, atau sejarah perkembangan Indonesia. Nah, begitu juga dengan konsep-konsep ini. Kalau kita cerna hanya kata-kata itu menyatu dengan Tuhan, apalagi kita orangnya baperan kan, ya sudah kita kan menganggap jelek. Tapi kalau kita pelajari, kita menemukan sesuatu, anggaplah kita menemukan sesuatu yang nggak pas. Ya, ya maksudnya kita awalnya nggak baper dulu kan, kalau kita menemukan sesuatu yang nggak pas. Kita pelajari dulu, gitu. Nah, kita pelajari sedetil-detilnya, kita studi banding dan lain sebagainya. Nah, sampai kepada misalkan pemahaman, oh benar ternyata memang menyimpang. Nah, misal seperti itu kesimpulannya setelah kita meneliti kan. Nah, ya sudah, setelah menyimpang, oh pernah ada pemahaman seperti ini di dunia Islam misalkan. Kalau menyimpang, nah misalkan seperti Imam Ghazali mengatakan tentang al-halaj kan. Seandainya aku ada di situ di saat akan eksekusi hukuman mati untuk al-halaj, maka maka akan aku larang eksekusi itu. Nah, itu maksudnya apa? Apa karena kesian Imam Ghazali? Oh iya dia salah memang, tapi jangan di matiin juga lah, misalkan gitu. Atau apa? Atau setuju? Atau malah menyalahkan orang-orang yang nggak paham main eksekusi aja. Ayo gimana? Oh kalian ini nggak paham, pelajari dulu, jangan main eksekusi. Dia lebih benar daripada kamu. Misalkan begitu pendapat Imam Ghazali tentang Al-Halaj. Ayo gimana? Nah, dan lain sebagainya. Jadi ini hanya sebuah penamaan. Gampangnya tuh gini. Segala sesuatu yang wujud di dunia, segala yang ada di dunia ini ah, berfisik, berjasmani atau bermateri kan, itu ada dari yang maha ada. Kalau orang yang sudah nyampe kesadarannya kepada ah, yang maha ada, tentu yang ada ini fana aja tuh, fata morgana. Fata morgana itu kan nggak ada ya, fata morgana disingkat jadi fana gitu. Tapi bukan berarti kayak orang buta, oh ini nggak ada, ini nggak ada, bukan gitu. Tapi maksudnya nggak terpengaruh hatinya sama selain Allah gitu. Sesederhana itu, padahal ini tentang kalau kita pahami di dimensi dunia itu hanya tentang akhlak hati atau akhlak aja. Makanya tasawuf itu ya ilmu akhlak katanya kan gitu. Tapi nggak mungkin orang bisa berakhlak secara jasmani kalau hatinya itu nggak berakhlak. Munafik dong, misalkan dia benci orang tapi senyum, 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 senyum. Berapa lama bertahan hatinya benci, tekanan benci, tapi mukanya tetap senyum apa kan. Lama-lama bisa koslet gitu. Ya pokoknya nggak cocok lah masih ilmu psikologis kan gitu. Nah, ilmu ketuhanan itu menserasikan antara jasmani dan ruhani. Seperti itu. Dengan seluruh sifat jamal dan jalalnya Tuhan.
Hanya itu aja sebenarnya. Cuma kan dengan judul Manunggaling Kaulo Gusti bisa jadi juga